Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan membahas tetap masih materi IPA kelas 9. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar di rumah, selalu menjaga kesehatan, dan selalu berdoa. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan mencoba melanjutkan materi listrik dinamis. Kompetensi dasar yang akan dicapai menerapkan konsep rangkaian listrik. Ya. Jadi penerapannya sekarang kita coba dalam rangkaian listrik. Kamu bisa mencoba di rumah dengan alat-alat sederhana. Baik, silahkan kalian simak penjelasan Ibu dari alat yang tersedia berikut ini. Baik, kita memerlukan papan rangkaian. Ini ada di lab IPA ya. Kalau kalian nanti tatap muka di lab IPA disiapkan papan rangkaian untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Kemudian kita juga memerlukan dudukan batu baterai dengan batu baterainya seperti ini. Batu baterainya yang besar ya, yang 1,5 volt. Kamu simpan pada posisi kutub positif dan negatifnya sesuai dengan gambar yang ada pada dudukan batu baterai. Kemudian papan rangkaian ini dibuat membentuk di dalamnya ada rangkaian yang saling terhubung. Nah, apabila di sini ada yang terputus, garis terputus, ini artinya harus dihubungkan. Menggunakan apa menghubungkannya? Bisa menggunakan jembatan penghubung. Ini ya. Jadi untuk yang terputus, kamu bisa hubungkan menggunakan jembatan penghubung. Kalau di rumah, kamu bisa menggunakan kabel dari kutub positif dihubungkan ke kutub negatif. Nah, seperti itu. Kemudian Ibu sudah menyiapkan juga lampu yang sudah memiliki kabel sambungan positif negatifnya. Nah, kita akan membuat rangkaian sederhana dari 2 batu baterai dulu yang dipasang seri. Ya, kita akan membuktikan kalau 1 batu baterai dengan 2 batu baterai, sumber listriknya 1,5 volt. Kalau 2 batu baterai dipasang seri, maka menjadi 3 volt. Sekarang kita lihat satu-satu dulu ya. Kita buka biar kamu nggak bingung. 1 batu baterai ini, kemudian ya, ujung positif dan negatifnya kita hubungkan. Nah, seperti ini. Berarti rangkaian listrik sederhana ini sudah mengalir arus listrik di dalamnya. Terbukti dengan adanya kamu bisa melihat lampu menyala. Ya. Nah, ini juga bisa dibantu dengan saklar ya di rumah. Prinsip kerja lampu di rumah akan seperti ini ya. Kalau sumber listrik yang diperoleh kita dari PLN kan ya, kita menggunakan batu baterai untuk memudahkan dan menghasilkan arus yang kecil saja ya, tidak terlalu besar gitu. Nah, kemudian 2 batu baterai ini dipasang seri. Bagaimana dipasang seri itu? Apabila negatif, positif, negatif, positif dipasang secara berurutan ya. Nah, kemudian ini ada kakinya kan, masukkan ke papan rangkaian, kemudian yang tidak terhubung dihubungkan dengan jembatan penghubung. Kita lihat bagaimana lampu menyala apabila 2 batu baterai yang menjadi sumber tegangannya. Ya. Kabel-kabelnya dipasang di kutub positif 1, di kutub negatif 1. Bagaimana terlihatnya? Nyalanya lebih
terang ya, karena sumber tegangannya lebih besar. Nah, itu. Nah, sumber tegangan ini menjadi sumber ya terjadinya arus listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi. Potensial tinggi itu adanya di kutub positif. Mengalir ke potensial rendah, kutub negatif. Sebaliknya, elektron mengalir dari kutub negatif ke positif, sehingga terjadilah arus listrik. Nah, seperti itu untuk rangkaian listrik sederhana ya, apabila batu baterainya dipasang seri. Kemudian ampere meter itu untuk membuktikan adanya arus listrik berapa ampere yang mengalir pada rangkaian. Baik, bagaimana cara mengukur beda potensial yang mengalir pada rangkaian ini? Kita menggunakan voltmeter ya. Di sini Ibu menggunakan basic meter yang di posisi V berfungsi sebagai voltmeter. Nanti tinggal geser di posisi I berfungsi sebagai ampere meter. Voltmeter untuk mengukur beda potensial listrik dipasang paralel pada rangkaian listrik. Nah, jadi kutub positif bertemu dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, hasilnya berapa terlihat? Iya, ini longgar ya. Oke. Nah, 30 volt. Di sini ada dua skala yang ada pada voltmeter, yaitu skala 50 dan 100. Untuk memudahkan perhitungan kita menggunakan skala 100. Jadi kalau 30 volt, maka 30 volt dibagi 100 skalanya dan dikali batas ukurnya 10 volt. Jadi 30 per 100 0,3 dikali 10 ya batas ukurnya, sehingga beda potensial yang mengalir pada rangkaian ini besarnya 3 volt. Jadi terbukti ya, karena dua batu baterai ini dipasang seri, jadi 1,5 volt ditambah 1,5 volt, maka masih 3 volt ya yang terukur di voltmeter ini. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana mengukur arus yang mengalir pada rangkaian? Kita posisikan di posisi ampere meter, yaitu I ya. Nah, tinggal digeser pada A ya, maksudnya I itu untuk lambang ampernya. Oke, kita posisikan di 1 ampere ini ya, 1 ampere. Untuk memudahkan, ini udah mulai rusak ya, nanti kita pegang. Ampere meter dipasang seri. Bagaimana caranya dipasang seri pada rangkaian? Tinggal cabut satu jembatan penghubung, kemudian pasangkan ampere meter di sini. Nah, kalau lampu masih menyala, masih terlihat, berarti ada arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian. Berapa besarnya? Lihat, kalau pakai skala 100 berarti dia ini 24 ya, ada di garis kedua. 24 per 100 dikali 1 ampere. 24 per 100 dikali 1 ampere, karena batas skalanya 1 ini. Nah, ini yang itu yang harus kamu ingat. Ampere meter dipasang seri pada rangkaian, sedangkan voltmeter dipasang paralel pada rangkaian. Baik, kita bandingkan sekarang batu baterai dipasang paralel ya. Batu baterai dipasang paralel, posisinya seperti ini, kutub-kutubnya sejajar atau posisinya berdampingan gitu ya, berdampingan, kutubnya negatif dengan negatif, positif dengan positif. Kemudian dihubungkan dengan jembatan penghubung, kemudian ujung-ujungnya dihubungkan lagi ke lampu. Nah, lampu menyala artinya kuat arus listrik mengalir dalam rangkaian. Nah, berapa besar beda potensial yang mengalir? Apabila batu baterai dipasang paralel, maka nilainya, kalau dua batu baterai ini seolah-olah dia ada dua rangkaian, yang satu ini, satu baterai ini. Kita buktikan, kita cabut baterai yang depan, ternyata lampu masih menyala.
Ini rangkaian listrik mengalir pada baterai yang ini, yang kedua. Ya, demikian pula kalau kita cabut yang baterai ini, lampu tetap menyala. Ya, artinya beda potensial yang mengalir hanya 1,5 volt. Ya, jadi tidak perlu kita buktikan keseluruhan, cukup satu batu baterai saja yang kita cek ya, di ujung-ujung baterai kalau mengukur potensial. Sekarang kita buktikan berapa besar arus listriknya. Ya, kita posisikan ya kabelnya seri, pasang seri, kemudian di skala 100 mA. Karena ini tadi dicoba di skala 1 ampere, hasilnya sangat kecil sehingga kita menggunakan skala 100 mA. Kita lihat jarumnya di posisi 24 ya. 24 per 100 dikali 100 mA. Jadi 24 mA ya hasilnya. 24 per 100 dikali 100 mA. Sehingga hasilnya 24 mA. Jadi 24 per 1000 ya. Hasilnya 0,024 ampere. Jadi lebih kecil dari kuat arus listrik yang mengalir pada batu baterai yang dipasang seri tadi sebelumnya. Terbukti bahwa arus listrik yang mengalir pada rangkaian batu baterai dipasang paralel lebih kecil. Baik, itu saja barangkali yang dapat Ibu jelaskan sebagai praktiknya atau penerapan dalam alat ukur ampermeter dan voltmeter dalam suatu rangkaian tertutup ya, dimana di sini batu baterai yang dipasang seri dan paralel. Nanti untuk berikutnya kita bisa mencoba menghitung besarnya resistor yang dipasang seri dan paralel dengan rumus mencari nilai resistor seri dan resistor paralel. Kemudian dihubungkan dengan adanya hukum Ohm apabila diketahui V-nya tadi kita mengukur dengan voltmeter, kemudian arusnya kita mengukur dengan ampermeter, sehingga kita bisa mencari besarnya R atau hambatan listrik. R-nya dicari dengan menggunakan rumus hukum Ohm ya. Hukum Ohm kalian ketahui dari, biar kamu ingat ya, VIR. V sama dengan I kali R. V-nya potensial listrik, V, volt ya satuannya. I-nya kuat arus listrik, satuannya ampere. R-nya hambatan listrik, satuannya ohm. Sehingga mencari ohm atau mencari R ya, itu dari V per I. Jadi kamu tadi kan sudah mendapatkan tuh nilai V berapa pada saat batu baterai dipasang seri, pada saat paralel. Kemudian I-nya juga berapa ampere. Sehingga kamu bisa mencari besarnya hambatan listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, kemudian di posisi yang lain kamu bisa mencoba rangkaian resistor dipasang seri dan paralel. Demikian penjelasan Ibu kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Di sini kebetulan alatnya ya ada kerusakan sedikit. Itu faktor human error ya disebutnya. Baik, selebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar di rumah dan selalu berdoa ya agar kita dihindarkan dari segala bencana wabah COVID-19 ini dan segera kembali belajar di rumah. Tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.